Perkenalkan, nama saya Sunny Holmes, seorang detektif yang sangat terpercaya dan handal. Dan saya adalah Petrus W, Besti Detektif Sunny. Kami senang memecahkan misteri-misteri yang belum terpecahkan dan mengoleksi buku-buku dan tokoh-tokoh raja-raja dalam Alkitab. Hari ini kita mau memecahkan misteri yang sangat unik. Unik? Iya, tentang cara berperang. Karena peperangan ini tidak memakai senjata ataupun kekuatan, tetapi bisa mengalahkan banyak sekali musuh. Wow, misteri yang sangat menarik yang harus dipecahkan. Dan tim kita sudah mencari data. Let's go together. Kita pecahkan misteri ini. Yes, Together. Hai Halo, adik-adik, ketemu lagi ya sama Kak Cidewi, sama Kak Vera, sama Kak sama Kak. Iya, hari ini kok ya Kak, adik-adik bingung. Kok baru kemarin loh aku kebaktian, sekarang kebaktian lagi. Iya, ada apa sih, Kak? apa? Dia tanya pada ada apa, adik-adiknya pada tanya. Hari ini emangnya ada apa sih? Kok kebaktian lagi ya? Ada apa Kak? pasti mereka juga udah tahu Kak biasanya. Tahu ya? Iya. Karena sudah Yang beberapa selalu tahun nggak kebaktian, ada yang Kak. lupa kali Kak. Coba kebaktian apa hari ini kita? Iya, kebaktian apa adik-adik? Kebaktian apa? Ada yang tahu nggak? Belum dengar Kak. Oh, ada yang begini-begini nih, udah ada yang begini-begini nih. Oh, aku tahu, kebaktian pencurahan Roh Kudus. Iya. Penantian 10 hari. hari. Hari ini hari yang keberapa adik-adik? Satu. Satu. Nih adik-adik, tadi ya Kak Cidewi itu ya dengan dari detektif Sunny. Iya Kak. Sama siapa? Ayo detektif Sama temennya. detektif Petrus Oh, Kak. kakak tahu ya. Iya. Tadi bilangnya gini, katanya mereka ya mau memecahkan misteri ini. Waduh. Katanya mau memenangkan perang itu, tapi tidak dengan Senjata Kak. Emang bisa Kak? tapi dengan apa? Katanya nih, ini adik-adik lihat nih ya, nih Kak Cidewi ya, nih, tuh. Ini salah satu petunjuknya ya Kak ya. Iya, nanti ada di firman adik-adik sekarang Iya. kita kakak-kakaknya kasih petunjuknya hanya ini nih. Nih lihat nih ya, pada pakai apa nih tuh semuanya. Adik-adik tahu ya? Kak, hanya di firman yang bisa memecahkan misteri Iya, ya Kak betul. ya. Kalau gitu Kak ya, Iya. kita sekarang sudah mau puji-pujian. Iya. Tapi sebelumnya Kak, kita doa Seperti dulu. biasa, lipat tangan dulu Kak adik-adik Vera ya. yang doa ya. Iya. Ayo adik-adik siap-siap ya. Ayo kita mau doa Kak. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih Kalau Engkau mengumpulkan kami hari ini. Tuhan, kami percaya kami percaya Engkau hadir dalam hati kami. Tuhan, ajar kami untuk selalu taat mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kak, Iya. sudah doa. Berarti kita udah siap ya. Siap, Kak. Kakak-kakak semua udah siap ya. Kita mau Wih, keren ya, memuji Kak, ya. Tuhan. Lagu yang Lagunya pertamanya coba apa yuk Kak Vera? Lagu pertamanya. Yang ada begini-gini Kak. Biasa aku suka suruh adik-adik yang tebak. Ya, Kalau iya. enggak Kakak. Iya. Kakak pemain musik tahu ya yang begini-begini Kak. Yuk Apa tuh, kita Kak? mulai yuk. Apa yuk? Ayo kasih ada apa? Yeay, betul. Ayo adik-adik ya, kita mulai ya. It's a great thing to praise the Lord. It's a great thing to praise the Lord. It's a great thing to praise the Lord. Walking in the light of the Lord. Sono, Kak. Iya, Kak, ya. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walk, walk,
Walking in the light of the Lord. Sekarang kita lagi ulang ya Kak. Iya. To praise the Lord is the great thing. To praise the Lord is the great thing. To praise Jam the Kak, Lord. jam. Jumping in the light of the Lord. Jam ya. Jump, 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 jump in the light. Jump, 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 jump in the light. Jump, 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 jump in the light. Jumping in the light. Swim of Kak, the Lord. swim. Langsung swim ya Kak ya. Iya. Swim, 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 swim in the light. Swim, 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 swim in the light. Swim, 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 swim in the light. Swimming in the light of the Lord. Iya Kak. Sudah. Sudah. Walking, Walking, jumping. jumping. Kira-kira adiknya capek nggak Kak ya? Adik-adik mah nggak capek. Nggak capek ya Kak ya? Karena kita memuji Tuhan, memuji untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan. Kalau gitu kita sekarang mau nyanyi lagu apa ya? Ini udah ada nih. Udah ada. Satu. Trompet, piano, Apa tuh apa lagunya? ya? Apa? Terus kalau kakak apa nih? Aku nih. Biola. Kalau Kak Vera? Kalau Gitar. gitu kita mau memainkan alat-alat Alat musik. musik. Ya. Kalau gitu ada lagu yang gini. Bunyi trompetku. Pepepet. Iya, itu ya Kak. Yuk, Kak Siap-siap Jess. ya Kak Sarah, Kak Pris. Bunyi trompetku, pepet. Bunyi gendangku, dung dung dung. Tapi bunyi pianoku, tang ting tung ting tang ting tung. Mari kita puji Tuhan. Lagi ya Kak. Bunyi trompetku, pet pet pet. Bunyi gendangku, dung dung dung. Tapi bunyi pianoku, tang ting tung ting tang ting tung. Mari kita puji Tuhan. Sekali lagi Kak. Bunyi trompetku, pet pet pet. Bunyi gendangku, dung dung dung. Kak Jessica. Tapi bunyi pianoku, tang ting tung ting tang ting tung. Mari kita puji Tuhan. Mari kita puji Tuhan. Mari kita puji Sekali Tuhan. lagi Kak. Mari kita puji Tuhan. Wah, sudah mainin alat musik. Iya. Itu sudah mau mendekati tuh Kak ya. Iya, Adik-adik mendekati. pasti udah nebak penasaran nih. Kak adik-adik Kak. Ntar firmannya apa sih Iya, nih dari ya? tadi apa sih? Kalau gitu kita mau nyanyi satu lagu lagi ya Kak ya. Lagu yang segala puji. Puji, Nah, adik-adik semuanya sikapnya yang baik ya. Berikan suaramu yang terbaik buat, Buat Tuhan. Segala puji, hormat juga syukur ku naikkan bagimu, karena cintamu yang tiada terukur, segenap hidupku bagimu. Segala puji, segala puji, hormat juga syukur ku naikkan bagimu, karena cintamu yang tiada terukur, segenap hidupku bagimu. Karena cintamu ya Tuhan, karena cintamu yang tiada terukur, segenap hidupku bagimu. Segenap hidupku ya Tuhan, segenap hidupku bagimu. Segenap hidupku bagimu ya Allah, segenap hidupku bagimu. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, ikut Kak Cidewi berdoa.
Benar ya Tuhan, Benar ya Tuhan. segala puji, Puji, hormat, serta serta kemuliaan kemuliaan hanya bagimu. hanya bagimu. Tuhan Yesus, Yesus, terimalah terimalah puji-pujian kami. puji-pujian kami. Biarlah menjadi dupa yang harum di hadapanmu. Tuhan, kini saatnya kami mau mendengarkan sebagian firman-Mu. Tuhan, urapi kami yang melayanimu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Halo adik-adik. Wah, kita jumpa lagi hari ini, hari pencurahan Roh Kudus, hari ke-1 adik-adik, hari pertama. Wah, gimana tadi adik-adik? Udah lihat Detektif Sani kan? Wah, pasti adik-adik juga udah pujian kan? Sekarang kita mau firman Tuhan. Kalau gitu, kalau adik-adik udah siap, duduk yang manis, lipat tangannya, buka kupingnya. Kakak hari ini ada cerita yang seru banget. Cerita tentang kerajaan. Adik-adik mau denger nggak? Nah, kalau mau denger, siap ya. Kakak mau cerita nih. Tuh, kakak udah siapin nih. Kalau yang bisa baca di rumah boleh baca ya. Nah, ini kakak mau cerita tentang kerajaan Yehuda adik-adik. Kerajaan Yehuda ini dipimpin dulunya sama Raja Asa adik-adik. Tapi setelah Raja Asa yang meninggal, nah tuh diganti ini sama raja ini nih. Nah, kakak taruh di sini ya. Tuh. Adik-adik mau tahu nggak digantikan oleh raja siapa namanya? Kita lihat ya adik-adik ya. Nah, tuh ada namanya. Nanti kalau yang bisa baca langsung baca ya. Tuh. Digantikan oleh Raja Yosafat adik-adik. Nah, tuh digantikan oleh Raja Yosafat. Raja Yosafat ini adik-adik, raja yang takut sama Tuhan adik-adik. Dia ini adalah raja yang selalu menyembah Tuhan, selalu berdoa sama Tuhan. Wah, kalau Raja Yosafat lagi punya masalah, pasti Raja Yosafat pertama kali nyarinya sama siapa? Sama Tuhan adik-adik. Tuh, karena si Raja Yosafatnya ini raja yang taat sama Tuhan ya adik-adik, dia juga ngajarin semua rakyat Yehuda, orang-orang di kerajaannya dia adik-adik. Nah, kita tempel dulu ya. Biar adik-adik ingat, ini namanya siapa? Raja Yosafat adik-adik. Nah, kita lihat lagi. Tuh, kalau di kerajaannya nih, kalau Raja Yosafatnya lihat nih ya adik-adik ya. Tuh, dia lihat nih. Wah, ada patung-patung berhala gitu, patung-patung Baal. Wah, dia suruh tuh semua prajuritnya, hancurin. Tuh, adik-adik. Tuh, akhirnya dihancurin adik-adik. Karena Raja Yosafat mau kasih tahu ke semua rakyatnya, yang harus disembah itu siapa? Tuhan. Nggak boleh yang lain adik-adik. Nah, karena Raja Yosafat ini orangnya ya adik-adik ya, menyembah Tuhan, makanya Tuhan sayang adik-adik tuh sama Raja Yosafat adik-adik. Tuh, dia ini ya adik-adik ya, selalu kasih tahu nih ke semua rakyatnya. Tuh, kalian itu harus nyembah Tuhan, harus rajin ke bait Allah buat berdoa sama Tuhan ya adik-adik. Akhirnya nih adik-adik, karena Raja Yosafat ini menyembah Tuhan, taat sama Tuhan, taat sama perintah Tuhan, akhirnya kerajaan Yehuda jadi besar adik-adik, jadi kuat. Karena apa? Tuhan memberi kerajaan Yehuda itu kekuatan yang luar biasa. Jadinya nih adik-adik, semua nih ya yang ada di sekeliling kerajaan Yehuda, semuanya itu ya hormat sama Raja Yosafat adik-adik. Nih, sampai-sampai ya adik-adik ya, karena dihormatin, tuh semua bangsa-bangsa yang ada di sekeliling kerajaan Yehuda suka memberi persembahan kepada Raja Yosafat adik-adik. Tuh, karena kerajaan Yehuda itu kerajaan yang ditakutin adik-adik. Tapi tiba-tiba ada yang datang adik-adik. Mau tahu nggak siapa yang datang?
Nah, 2 orang ini adik-adik, ternyata ini adalah penyampai pesan kerajaan Yehuda. Dia ketemuin nama Raja Yosafat. Raja! Wah, rajanya bingung. Lagi damai-damai, lagi tenang-tenang, lagi jalan-jalan. Ada apa sih? Kerajaan kita mau diserang. Mau diserang? Sama siapa? Rajanya ngomong. Ternyata kerajaan Yehuda mau diserang sama bangsa Moab dan bangsa Amon adik-adik. Wah, rajanya ngomong, hah? Iya, tadi orang ini ngomong lagi. Saya lihat di En-Gedi udah ada pasukan besar menunggu mau nyerang kerajaan Yehuda. Wah, Raja Yosafatnya kaget gak? Kaget adik-adik. Wah, ada 2 bangsa mau nyerang kerajaan aku. Wah, pasti pasukannya besar seperti yang dia katakan nih. Si Raja Yosafatnya jadi takut gak? Iya adik-adik, si Raja Yosafatnya jadi bingung. Apa yang harus aku lakukan ya? Dia langsung ingat siapa? Ingat Tuhan. Raja Yosafatnya langsung ingat Tuhan. Dia langsung mau minta tolong sama siapa? Sama Tuhan. Kemudian dia suruh ke ininya ngomong. Sekarang juga kamu suruh semua rakyat Yehuda kumpul di bait Allah ya. Sekarang. Wah, Raja Yosafat mau ngapain ya? Kita lihat ya. Akhirnya setelah itu adik-adik ininya pergi. Wah, dia kasih tahu nih ke semua rakyatnya. Wah, tadi disuruh berkumpul di mana? Di bait Tuh, di bait Allah adik-adik. Tuh, akhirnya rakyatnya kumpul adik-adik. Tuh. Raja Yosafatnya kasih tahu. Ayo semuanya. Kita mau minta tolong sama Tuhan. Dia sampein nih si Raja Yosafat ke semua rakyatnya. Kalian harus berpuasa ya. Pokoknya yang laki-laki, yang perempuan, yang anak-anak semuanya berpuasa. Dan kita doa sungguh-sungguh sama Tuhan minta tolong agar tidak diserang oleh bangsa Moab dan bangsa Amon. Akhirnya rakyatnya semuanya pada mau nggak adik-adik? Ikutin nggak? Ikutin adik-adik. Semuanya berdoa adik-adik. Semuanya lipat tangannya berdoa. Doa sungguh-sungguh minta tolong Tuhan supaya kerajaan mereka nggak diserang sama bangsa Moab dan bangsa Amon. Tiba-tiba adik-adik saat mereka berdoa, ada yang keluar adik-adik. Seseorang dari rakyat ini adik-adik. Nah, tuh. Namanya siapa? Bapak Yahaziel. Tiba-tiba dia keluar nih adik-adik. Ngapain nih adik-adik ya? Tuh. Si Bapak Yahazielnya tiba-tiba keluar dari kerumunan adik-adik. Ternyata dia mau menyampaikan pesan dari Tuhan adik-adik. Ke Raja Yosafat dan semua rakyat Yehuda adik-adik. Adik-adik mau tahu pesannya apa? Kita buka ya adik-adik ya. Nah, adik-adik siapin Alkitabnya dulu. Siap-siap kita buka ya. Di 2 Tawari 20 ayat 15 dan 17. Adik-adik buka ya. 2 Tawari 20 ayat 15 dan 17. Kita baca ya. Kira-kira Tuhan nyampein pesan apa ya lewat si Bapak ini ya. Bapak Yahaziel. 2 Tawari 20 ayat 15 dan 17. Ayat 15. Dan berseru, camkanlah, hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Ayat 17-nya, dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu, dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut, majulah besok menghadapi mereka, Tuhan akan menyertai kamu. Wah, akhirnya setelah itu adik-adik, semua rakyatnya dengar nggak apa yang disampaikan oleh Bapak ini? Dengar adik-adik, semuanya dengerin. Wah lihat tuh, Tuhan udah jawab doa kita. Wah akhirnya mereka ngapain? Mereka mengucap syukur adik-adik. Akhirnya tahu adik-adik apa yang mereka lakukan? Raja Yosafatnya berlutut berdoa.
semua rakyatnya juga jadi berlutut adik-adik, menyembah sampai ke tanah. Mereka berdoa mengucap syukur kepada Tuhan adik-adik. Setelah itu adik-adik, apa yang terjadi? Setelah mereka udah berdoa, mereka tadi udah dengar kan, Tuhan udah jawab doanya adik-adik. Tadi kan firman Tuhan bilang, tenang aja, Tuhan akan menyertai mereka dalam peperangan adik-adik. Akhirnya setelah itu, rakyatnya setelah berdoa, kemudian Raja Yehosafatnya ngomong lagi nih adik-adik. Raja Yehosafatnya udah bersyukur, wah Tuhan udah jawab doa kita. Kalau gitu kita memuji Tuhan. Akhirnya semua rakyatnya memuji Tuhan. Mereka nyanyi puji Tuhan, mereka bersyukur, wah Tuhan udah jawab doa kita. Mereka udah berdoa dengan sungguh-sungguh ya adik-adik. Akhirnya apa yang terjadi? Setelah mereka melakukan itu, keesokan harinya Raja Yehosafatnya mau berangkat adik-adik. Mereka mau berangkat berperang melawan bangsa Moab dan bangsa Amon adik-adik. Tuh, akhirnya mereka mau berangkat adik-adik. Besokan paginya tuh. Akhirnya rakyatnya dan adik-adik tahu tuh. Dia nyiapin tentaranya adik-adik. Tuh. Tapi adik-adik sebelum berangkat nih adik-adik, ada yang Raja Yehoshafat mau katakan adik-adik. Adik-adik mau tahu nggak Raja Yehoshafat mau ngomong apa? Nah, kita buka lagi ya. Di 2 Tawari 20 ayat 20. Nah, 2 Tawari 20 ayat 20. Kita baca lagi ya adik-adik ya. Kita mau tahu nih, wah Raja Yehoshafat mau ngomong apa ya? Nah, 2 Tawari 20 ayat 20. Keesokan harinya, pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yehoshafat dan berkata, dengar, hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu, dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya, dan kamu akan berhasil. Wah, setelah baca itu akhirnya Raja Yehosafatnya nih ngomong nih adik-adik. Sama rakyatnya. Tenang aja, kerajaan kita pasti menang. Karena Tuhan yang akan memberi kemenangan. Kita harus percaya, Tuhan pasti akan memberi kekuatan. Wah, akhirnya berangkatlah Raja Yehoshafat ini ke padang apa tadi? Di firmannya, padang Tekoa. Wah, kita lihat ya. Tuh. Mereka akhirnya pergi ke padang gurun Tekoa nih adik-adik. Tuh. Padang gurun ini adik-adik. Mereka pergi nih tuh. Mereka bawa semua pasukannya. Dan gak itu aja adik-adik. Nah, Raja Yehoshafat nggak pergi sama tentaranya aja adik-adik. Tapi Raja Yehoshafat ini adik-adik, saat dia pergi berperang nih adik-adik, dia juga sambil memuji Tuhan adik-adik. Tuh, dia sambil memuji Tuhan adik-adik. Nah, saat mereka sambil jalan, sambil memuji Tuhan, mereka nggak capek adik-adik, sambil puji Tuhan. Mereka mau maju, nyanyi. Kalau kayak tadi kita nyanyi pujian nih adik-adik ya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Wah, mereka nyanyi terus semangat. Ku menang. Nah, akhirnya mereka jalan-jalan sambil nyanyi puji Tuhan. Gak berasa, udah sampai adik-adik. Di atas bukit. Tuh. Mereka sampai di atas bukit ini. Dari atas bukit ini nih adik-adik nih. Mereka bisa lihat nih. Wah, itu kan. Si Raja Yehosafatnya lihat. Itu kan tempatnya pasukannya Moab sama Amon. Kok banyak asapnya ya? Wah, si Raja Yehosafatnya bingung. Kok orang-orangnya kok pada ada di tanah? Itu kenapa ya? Ternyata pasukannya Moab sama Amon sudah tergeletak di tanah adik-adik. Udah jadi mayat adik-adik. Wah, Raja Yehosafatnya kaget. Wah, kemudian dia teringat. Oh, ini yang dibilang sama firman Tuhan. Tadi Tuhan kan bilang Tuhan akan menolong dia. Gak usah berperang. Wah, ternyata saat mereka tadi sambil jalan di padang gurun sambil nyanyi, ternyata Tuhan itu udah menolong Raja Yehoshafat dan bangsa Yehuda. Mereka bikin nih si pasukan Moab sama Amonnya ternyata berantem satu sama lain adik-adik. Yang tadinya mereka bersatu mau perang lawan mereka nih, mereka jadi berantem satu sama lain. Akhirnya dari atas itu Raja Yehoshafat lihat, waduh,
udah nggak ada yang hidup. Wah, kita lihat ya, kayak apa ya? Tuh, adik-adik, yang terjadi tuh, wah, tuh, mereka, tuh, kebakaran adik-adik, campingnya kebakaran tuh, nggak ada yang hidup satupun adik-adik, tuh, ternyata pasukan Abraham udah nggak ada adik-adik, malah mereka ninggalin barang-barang, tuh, akhirnya diambil adik-adik, wah, barang-barangnya si Amon sama Moab diambil lagi sama pasukannya Yosafat tuh. Wah, tuh akhirnya tuh siapa yang nolong adik-adik? Tuh Tuhan, semuanya diambilin adik-adik. Wah, tuh dibawa pulang sama pasukannya Yosafat adik-adik, pasukannya bangsa Yehuda. Tuh akhirnya tuh mereka bawa pulang semuanya tuh adik-adik. Wah, barang-barangnya. Nah tuh setelah itu adik-adik mereka pulang, terus mereka udah ditolong Tuhan, ngucap syukur nggak adik-adik? Ngucap syukur adik-adik. Sebelum pulang mereka puji Tuhan, mereka berdoa lagi, mereka nyanyi lagi, mereka berterima kasih dan bersyukur sama Tuhan adik-adik. Mereka memenangkan pertempuran ini pakai bertarung nggak adik-adik? Enggak adik-adik, Tuhan yang nolong adik-adik. Wah, akhirnya sebelum pulang mereka ngumpul adik-adik di satu lembah. Mau tahu namanya lembahnya apa? Ini adik-adik, tuh. Dia kumpul di sini adik-adik. Kumpul di lembah Beracah. Atau artinya lembah pujian adik-adik. Mereka semua ngumpul di sini. Mereka mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, udah nolongin kita. Akhirnya mereka udah nggak bertempur, dapat banyak barang juga. Wah, benar-benar bersyukur. Nah adik-adik, siapa yang mau seperti Raja Yosafat? Kalau kita ada masalah, jangan lupa cari siapa? Cari Tuhan adik-adik. Nah, seperti Raja Yosafat ini, tadi pas dia ketemu masalah, dia berdoa sungguh-sungguh, dia keajak semuanya berpuasa adik-adik. Akhirnya Tuhan Yesus nolongin nggak? Nolongin. Nah, terus kalau habis ditolongin sama Tuhan, jangan lupa mengucap syukur dan berterima kasih juga adik-adik. Misalnya nih, kalau adik-adik lagi sakit nih, wah, udah minum obat, udah minum apa, tapi nggak sembuh-sembuh. Nah, lupa apa? Lupa berdoa. Jangan lupa, kalau kita udah minum obat lagi sakit, berdoa sama Tuhan. Nah, adik-adik juga misalkan lagi belajar, aduh susah banget sih pelajaran sekarang, aku nggak ngerti apa. Jangan lupa belajar, ditambah sama berdoa adik-adik. Karena Tuhan pasti nanti nolongin adik-adik. Kalau gitu sekarang kita berdoa, kita mengucap syukur, ya. Kita mau berterima kasih Tuhan atas firman ini ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah pimpin firman kami ya Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau tanamkan firman ini di hati kami. Tuhan, kami juga mau belajar seperti Raja Yosafat untuk senantiasa mencari pertolongan-Mu saat kami sedang ada masalah. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas pertolongan-Mu sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin.
Luar biasa, luar biasa. Ternyata Raja Yosafat meraih kemenangan bukan karena senjata, tetapi karena Raja Yosafat mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, adik-adik, Raja Yosafat sedang menghadapi masalah dan ia berdoa kepada Tuhan. Maka ia akan menolong kita. Dan jangan lupa untuk berterima kasih kepada Tuhan. Jadi, misteri hari ini terpecahkan. Sekarang giliran adik-adik menjawab teka-teki kita. Caranya, buka link di bawah ini, kemudian adik-adik bisa print. Setelah itu adik-adik bisa mengerjakannya. Setelah selesai, adik-adik tolong disimpan dahulu ya. Ya. Sampai nanti hari ke-10. Maka detektif akan memberitahu cara mengumpulkannya. Sekian untuk hari ini. Sampai jumpa.